Belakangan muncul satu situasi di mana perempuan itu sekarang semakin kuat. Hingga tahun 2010 ke bawah, ibu bapak, kasus perceraian di mahkamah, di pengadilan itu didominasi oleh permohonan laki-laki. Tapi 2010 ke atas itu didominasi oleh permohonan perempuan. Jadi perempuan paling banyak menggugat laki-laki bercerai sekarang ini. Dan trennya terus meningkat, nggak bertukar dan atau menurun, tapi terus meningkat. Apa sebabnya? Banyak. Pertama, keterbukaan lapangan pekerjaan. Karena perempuan itu sudah mulai duduk di posisi laki-laki dulu, hingga sekarang ini bukan hanya laki-laki yang manajer, perempuan juga manajer. Dan pendapatan juga seimbang antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada di antaranya perempuan malah lebih banyak lagi income-nya daripada laki-laki. Hingga muncul satu perasaan bahwa aku tidak butuh betul dengan laki-laki ini. Bi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita bersyukur memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita berada pada hari Tasyrik, di mana kita saksikan bahwa semua umat Islam sedang melaksanakan perintah Allah di dalam berkorban. Kenapa kita katakan semuanya sedang berkorban? Karena memang semuanya sedang mencurahkan segala kemampuan melaksanakan perintah Allah. Ada yang berkorban harta, ada yang berkorban jiwa, ada yang berkorban ternak, ada yang berkorban waktu, ada yang berkorban perhatian dan perasaan. Artinya memang momen hari ini adalah momen berkorban. Makanya kata Nabi, ma'amila ibnu Adam amalan yawman nahar ahabbu ilallah min hiraqatid dam. Tidak ada satu amal ibadah pun yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih dicintai Allah daripada berkorban. Kenapa begitu? Sebab ini adalah momennya. Allah suka dengan orang yang baca Al-Quran. Tapi saat ini Allah lebih senang dengan hamba yang berkorban. Allah suka dengan hamba yang bersilaturahim, yang berzikir. Tapi Allah lebih suka dengan hamba yang berkorban. Karena segala sesuatunya ada waktunya, ibu bapak. Yang terbaik kita lakukan pada waktu itu adalah yang sudah Allah tentukan. Jadi kalau ditentukan ibadah khusus, maka ibadah itulah yang paling utama yang harus kita lakukan pada saat itu. Mudah-mudahan ibadah korban yang sudah kita sembelih kemarin dan yang belum disembelih dan mungkin disembelih pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita apa yang dijanjikan Rasul, bahwa kelak hewan korban itu akan didatangkan dengan bulu-bulunya, dengan tanduk-tanduknya, dan juga dengan kuku-kukunya, akan kita lihat dan kita jumpai kelak di hari akhirat. Bahkan ada orang yang menyebut bahwa itu nanti menjadi kendaraan masuk ke dalam surga. Tapi kalau memang begitulah adanya, eloknya korban itu besar, jangan kambing. Karena kalau menunggang kambing, lambat sampainya nanti kalau begitu. Nah ini kan hanya berita baik. Soal bagaimana nanti masuk ke dalam surga, kita serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Intinya harapan kita masuk surga itu mudah-mudahan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita akan membahas sebuah tema, orang yang mengimami satu kaum namun ia dibencihi oleh kaum itu. Tema ini memang kelanjutan dari buku yang sudah kita bahas yang beberapa waktu yang lalu, yaitu buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam versi Imam Tirmizi yang dirangkum dalam hadis-hadis beliau. Hadirin yang Allah muliakan, dalam sebuah riwayat Nabi bercerita dan menjelaskan tentang imam yang dibencihi oleh kaumnya. Kata Rasulullah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatan. Rasulullah melaknat 3 kaum. Rajulun amma qauman, seorang lelaki yang mengimami satu kaum, wahum lahu karihun, tetapi kaum itu membencihinya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, perempuan yang tidur, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Wa rajulun sami'a hayya 'alal falah, dan laki-laki yang mendengar ajakan hayya 'alal falah, thumma lam yujib, tapi dia tidak mendatangi dan tidak hadir dalam solat berjamaah. Hadis kedua terkait dengan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban, manusia yang paling keras azabnya nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ithnani, ada 2 jenis orang. Pertama, imra'atun asad zaujaha, perempuan yang maksiat kepada suaminya. Wa imamun qaumin wa hum lahu karihun, dan imam kaum sementara kaum itu benci kepada imamnya. Nah, 2 hadis ini hadirin yang Allah muliakan jemaah sekalian, yang menjadi dasar tema perbincangan kita pada subuh ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, apabila kita menyebut imam, maka yang terbayang pasti jemaah. Tapi kata imam ini kadang-kadang dipakai untuk pemimpin. Seperti kalimat imamul adil, imam yang adil itu berarti pemimpin. Namun dalam hadis ini, itu lebih berat pembahasannya kepada imam sholat. Artinya imam di dalam berjamaah. Nah, kenapa Nabi menyebut hal ini? Berjamaah itu adalah kunci untuk menyatukan hati umat, yang menumbuhkan perasaan sayang, menumbuhkan kerjasama. Sebab itu Nabi suruh berjamaah. Karena tak mungkin kita menyatukan hati kalau kita tidak berjamaah. Orang hidup sendiri-sendiri, bagaimana hatinya akan menyatu dengan yang lain? Itu sebabnya Rasulullah marah ketika ada orang tidak mau salat berjamaah. Kata Nabi, hampir saja aku suruh orang lain menjadi imam, lalu aku cari laki-laki yang tidak mau salat berjamaah. Kenapa begitu? Sebab bila selalu ada orang yang tidak ikut berjamaah, sulit membangun persatuan umat. Rasa cinta itu tidak akan wujud. Perasaan bersama itu juga tidak akan terbentuk. Maka karena itu beliau menyuruh agar setiap laki-laki datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Diucapkannya pula, embel-embel yang akan didapat 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri di rumah sah, tapi kalau sholat di sini 27 kali lebih baik daripada sholat di rumah. Sholat di rumah membaca sabbihisma rabbikal a'la. Sholat di masjid berjamaah membaca inna a'tainakal kautsar. Ayat keduanya, Qul huwallahu ahad. Mana lebih baik? Lebih baik salat berjamaah di masjid. Kenapa bisa begitu?
sebab solat di rumah yang panjang tidak mendapatkan inti dari jamaah, yaitu kebersamaan. Tetapi walaupun begitu ibu bapak, Nabi tidak izinkan. Karena ini tujuannya adalah membentuk persatuan umat, maka segala sesuatu yang bisa mengganggu jamaah itu tidak pernah diizinkan oleh Nabi muncul dari jamaah itu sendiri. Contohnya bagaimana? Kalau orang sudah mau qamat, lalu datang satu orang jamaah, dilarang Nabi jangan sholat lagi. Padahal kan itu ada tuntutan sholat sunat di situ. Berat sebetulnya. Nabi bilang, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan kalian duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka ada orang yang mencoba memeliharanya. Tapi ketika qamat akan dikumandangkan, kata Nabi jangan sholat lagi, cukuplah tuh. Apa sebab? Pelihara hati kawan-kawanmu ini. Ini orang mungkin ada yang datang dari awal tadi. Matanya tidak pernah lepas dari jam. Apalagi jam kita sekarang ada pula di situ time antara qamat dan azan. Bagus untuk menertibkan, itu bagus. Hingga orang bisa melihat dan bersikap serta membuat apa yang mesti dilakukannya pada saat itu. Nah, manfaat dari salat sunat tahiyat kita dapat. Tapi akibat dari perbuatan itu mengganggu kenyamanan orang yang berada di dalam. Maka Nabi tidak izinkan salat itu didirikan. Idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Apabila salat sudah dikumandangkan dan didirikan, tak boleh lagi salat kecuali salat wajib yang ada pada waktu itu. Untuk menjaga perasaan jamaah. Dan apabila salat sudah didirikan, ini contoh yang lain, lalu jamaah ini terisi semuanya, Nabi melarang jangan salat sendiri di belakang. Bergabunglah dengan jamaah yang lain. Kalau engkau salat sendiri di belakang, sampai selesai salat, maka kata para ulama, salat itu tidak sah. Karena dia sendiri di belakang. Isilah saf itu sampai penuh. Kalau memang ada ruang-ruang terbuka di sisi kiri dan kanan, masuk di situ. Jangan salat sendiri di belakang. Kecuali kalau ada kelihatan orang yang akan datang dan kita memprediksi bahwa dia akan ikut salat berjamaah ketika itu, boleh salat sendiri di belakang. Karena tidak layak bagi seorang mukmin yang bersatu hatinya, lalu kemudian dia menyendiri salat di belakang sementara jemaah lain sedang berjamaah. Itu tidak boleh. Rasulullah pernah melihat hal itu. Dan Nabi mengatakan, hari ini tak mengapa. Tapi nanti jangan engkau ulangi lagi perbuatan itu. Hendaklah engkau bergabung bersama jamaah. Sampai-sampai, saking pentingnya berjamaah itu, kata para ulama, boleh menarik satu orang yang berada di depan supaya dia menemani kita berjamaah di belakang. Kalau memang tidak ada orang lain yang datang. Sampai begitu, boleh menarik. Ya tapi tariknya tarik normal lah. Jangan sampai terjungkang pula. Kalau terjungkang nanti urusannya setelah sholat itu panjang itu. Nah orang yang di depan juga harus mengerti, begitu ditarik, mundur. Jangan bertahan pula. Lalu kemudian ngomong, apa tarik-tarik, orang sedang sholat ditarik. Tentu batal nanti sembahyangnya. Begitulah pemeliharaan di dalam berjamaah supaya hati itu bersatu. Contoh lain lagi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai sholat, beliau memantau kondisi saf. Apa yang beliau lihat? Beliau tidak izinkan jemaahnya berdiri jauh-jauh. Safnya terlalu jarang-jarang. Maka beliau sebutkan, sawu, samakan, itu lurus. Wasyuddul khalal, tutup khalal itu kosong. Bahkan rapatnya, kata Nabi, kalau bisa jangan sampai anak kambing bisa lewat di antara dua kaki kalian. Maksudnya apa itu? Enggak ada masalah kalau nempel. Cuman kan sebahagian umat Islam
Nggak nyaman dia kalau kakinya ditempelin. Sebab katanya mengganggu. Sebetulnya rasa mengganggu itu karena persepsi dari awal begitu. Kalau kita tak merasa dari awal bahwa itu mengganggu, pasti tidak mengganggu. Hanya karena sudah persepsinya mengganggu, seolah-olah itu mengganggu. Padahal Nabi bilang, rapatkan kaki kalian. Jangan jarang. Kalau kalian jarang, maka berjauhanlah hati kalian. Itu sebabnya disuruh oleh imam itu supaya kita rapat-rapat. Jangan terlalu renggang-renggang. Ada kadang-kadang jemaah ini mungkin karena belum mendengar tentang hadis ini, begitu berdiri jauh dia di sebelah. Akibatnya jemaah yang di tengah terpaksa melebarkan kakinya untuk menjangkau kaki beliau. Kalau cuma satu hasta masih mungkin. Kalau sudah satu depa, tak tolok kawan tu berdiri 3 menit itu. Naik nanti asam urat. Terpaksa dia jauh sekali. Melihat dia jauh itu, dicemoohnya pula. Mengapa ngangkang begitu lebar? Padahal dia yang salah. Tidak begitu aturannya di dalam agama. Rapatkan saf. Contoh yang lain lagi, begitu jemaah itu dipelihara oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian makan dengan makanan berbau, dalam bahasa hadisnya thum itu artinya bawang, basal bawang merah, thum bawang putih. Lalu tidak gosok gigi, lupa, jangan datang ke masjid. Falyataziluna walyatazil masjidana. Hendaklah ia menjauhi kami dan menjauh dari masjid kami. Apa sebab? Bau. Bau mulut itu tidak boleh ada yang datang kemari membuat orang terganggu. Karena sekarang ini momen menyatukan hati. Maka jangankan dengan kata-kata, dengan perbuatan, bau pun tidak boleh. Sebegitu hebatnya Nabi menjaga persatuan umat itu. Nah, hanya orang selalu menyebutkan bahwa itu kan bawang. Kalau di tempat kita alhamdulillah nggak makan bawang. Iya, tapi makan jengkol, pete. Ada satu lagi, durian. Durian itu ibu bapak lebih dahsyat daripada bawang baunya. Apalagi kalau yang agak mengkal-mengkal sedikit itu. Apa bahasa kita itu? Yang belum masak benar tuh. Encimpua. Ya kira-kira begitulah. Itu kalau dimakan dan sendawa, panas hidung dibuatnya. Rasa-rasanya di telinga keluar. Dan kalau itu dibawa, dikeluarkan sedang sholat, yang terdampak itu bukan hanya 1-2 orang, satu masjid. Beda ternyata durian yang keluar baunya dari buahnya dengan durian yang keluar baunya dari perut, itu tak lagi sama. Maka jangan dibawa bau-bau itu, kata Nabi. Sebab ini persatuan ini perlu sekali dijaga. Tak boleh. Lalu kemudian Nabi menyuruh supaya kita banyak berwangi-wangian. Apa tujuannya? Biar yang tercium ketika sholat berjamaah itu yang wangi saja. Yang bau keringat, mohon maaf, yang bau ketiak, itu tidak perlu tercium. Cukuplah yang wangi-wangi saja. Maka terpuji sebenarnya ketika ada jamaah, begitu kita masuk, dia menyodorkan minyak wangi ke kita. Diletakkannya di tangan. Hadiah itu. Bagus. Tujuannya apa? Agar orang masuk ini semuanya bau minyak wangi. Hingga tidak tercium apa-apa kecuali yang wangi. Untuk memelihara kondisi sholat berjamaah ini. Nah, sedemikian pentingnya memelihara sholat berjamaah ini, maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, carilah imam yang paling disukai. Tentu kalau mencari imam yang paling disukai harus pakai musyawarah. Dan identitas imam itu diketahui dan dikenal betul oleh jemaah sehingga jemaah semuanya puas. Mungkin cari yang suaranya merdu, kalau bisa orangnya ganteng. Jangan macam saya. Cari yang ganteng, yang wajahnya bagus. Cari yang ilmunya tinggi.
ilmu fikihnya. Cari yang baca Al-Qur'annya bagus. Kalau boleh tua, ganteng, baca Al-Qur'annya bagus, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada, kan yang ideal ini payah dicari ini. Maunya kita imam itu dia ganteng, suaranya seperti siapa namanya Imam Masjidil Haram tuh? Nampaknya semuanya ke Sudais perginya ini. Suaranya seperti Imam Sudais. Kalau ada begitu bagus, ambil yang begitu. Tapi kalau tidak ada, turunkan bandrolnya. Tidak seperti Sudais, seperti Joni umpama. Suaranya bagus juga, cuman tidak sefasih Sudais. Turun. Artinya carilah imam yang mengerti dengan kondisi jamaah. Jangan menunjuk imam yang tidak paham dengan kondisi jamaah. Apa sebab? Akan menimbulkan keresahan dan kebencian. Kan imam ini macam-macam ibu bapak. Ada imam itu yang bisa paham, ada yang tidak. Kalau yang paham, ditengoknya ke belakang. Kalau jemaah ini jemaah tua-tua semua, dia pandai mengambil kondisi ayat. Dipilihnya ayat yang pendek, kemudian nanti disegerakannya, karena dia melihat orang-orang tua di belakang. Tapi bagi imam yang tak mengerti, sudah nampak tua di belakang, dibacanya pula surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, itu sudah menggigil semua orang di belakang. Dan terbayang surah Al-Baqarah ini akan panjang. Rupanya dia ruku setelah itu. Allahu Akbar. Karena sebetulnya yang perlu dibaca itu kan surah, tak mesti panjang. Ibu bapak, saya sering dulu rasanya pergi umrah membawa jamaah, dan sering bertemu hari Jumat di Masjidil Haram. Tapi hanya 1-2 kali saya mendengar imamnya membaca surah Sajadah. Sisanya dibacanya sesuai dengan selera dia. Apa maksudnya? Mungkin pertama karena dia beranggapan bahwa membaca surah Sajadah itu bagian dari sunnah. Yang kedua, nggak harus begitu. Jadi memberikan pelajaran itu kadang-kadang bisa dengan secara langsung, tak dibacanya itu. Sehingga jemaah itu yang biasanya mendengar surah Sajadah, heran, kok di Masjidil Haram nggak baca itu ya? Padahal di tempat kami baca itu misalkan. Dia paham dengan kondisi jemaah. Nah ketika Jumat, orang hadir Jumat di Masjidil Haram itu sudah dari jam 10. Kalau lewat dari jam 10 nggak bisa masuk. Sementara panas di situ luar biasa. Imam ketika dia sholat, Allahu Akbar, sudah betul lah imamnya itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa dibacanya ayatnya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang paling pendek, Qul huwallahu ahad, sebab dia membayangkan orang sedang berjemur di atas. Itulah imam yang paham. Maka tunjuk di dalam agama ini imam yang paham agar tidak menimbulkan kerisauan dan kebencian. Nah ini dua sisi ini memang. Pertama dari sisi jamaah, cari yang paham. Yang kedua dari sisi imam, hendaklah kita berusaha dan memiliki kepahaman. Jadi kalau kita kategori orang yang tidak mudah memahami orang, sepatutnya jangan jadi imam. Jadi makmum saja. Kalau kita jadi imam, resah jemaah kita buat. Seperti yang saya ceritakan, ada orang diundang ke lipat kain. Dari Pekanbaru ini, saya tidak tahu siapa. Cuman orang lipat kain heboh. Untuk memberikan tausiah santapan rohani Ramadan. Datang beliau di situ sebelum Isya. Nah ketika salat Isya dia disuruh jadi imam. Enggak pula nolak beliau. Karena mungkin beliau menghormati pelawaan itu sebagai seorang ustaz. Akhirnya dia jadi imam. Salat Isya itu mestinya kan 4. Dibuatnya 2. Jadi di tahiyat tengah itu dia langsung salam. Uniknya jemaah yang di belakang salam juga. Diikutinya pula imam itu. Tapi setelah salam baru semuanya berdiri. Salat apa kita ini?
Kata imam, oh iya mohon maaf Bapak Ibu, saya ini kan musafir. Kalau musafir itu boleh menjamak sholat? Boleh. Boleh mengqasar sholat? Boleh. Nah menurut beliau, perjalanan dari Pekanbaru ke Lipat Kain dengan 73 km itu sudah boleh musafir. Memang dalam fikih tidak hanya kilometer ukurannya, tapi juga bisa masyakkah, kesulitan yang dihadapi. Mungkin dia berpegang pada yang kedua, cuman penempatannya salah. Idealnya kalau dia mau jadi imam juga, beritahu jamaah, saya ini musafir, sholat saya 2. Ini terlepas dah daripada sah atau tidak, boleh atau tidak menjamak, saya tidak bahas itu. Sholat saya 2, nanti kalau saya berdiri, Bapak Ibu teruskan, sambung sehingga 4. Selesai. Tapi karena dia tidak paham, yang dia pahami hanya pada dia sendiri, akhirnya heboh. Jemaah ini kalau sudah kecewa ibu bapak, mereka akan menjatuhkan talak. Dan talak jemaah itu jarang yang talak 1. Talak 3. Jangan undang-undang ustadz itu lagi. Sampai sekarang memang tak pernah kedengaran datang lagi. Nah begitulah putusnya keinginan untuk sama-sama mendengar dan hadir kalau sudah tersinggung. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti di dalam bab ini. Dia melaknat. Melaknat ini mungkin bahasa kitanya mencela, karena Rasulullah itu bukan pula melaknat seperti kita melaknat. Kalau kita melaknat mungkin tak nampak wibawa kita. Orang melaknat seperti apa, Pak? Kira-kira yang orang model kita yang melaknat seperti apa? Saya juga bingung ini. Mungkin kalau di dalam keluarga ada istri itu dili'an namanya. Li'an itu yang dilaknat. Mungkin kalimat yang biasa kita gunakan untuk melaknat itu mencela. Mencela tapi dalam bahasa yang buruk. Dasar perempuan tak tahu diri, nah, mungkin melaknatlah tuh. Dasar perempuan durhaka, itu melaknat. Nah cuman kan ketika kita melihat wibawa hilang. Lalu laknat Nabi ini bagaimana? Mustahil Nabi itu melakukan sesuatu yang menghilangkan wibawa. Karena pernah juga diminta supaya beliau melaknat. Kata beliau, aku tidak diutus oleh Allah sebagai tukang laknat, tapi diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka maksudnya di sini Nabi mencela seorang imam yang tetap menjadi imam sementara jemaahnya benci kepadanya, tak menyukainya. Para ulama kita kemudian membahas tak menyukainya dalam bidang apa? Apakah dalam bidang bacaan atau yang lain-lain? Tidak masuk nampaknya di sini. Jadi dibuat klasifikasi. Kebencian yang membolehkan kita benci kepada imam itu apabila babnya bab akhlak. Dia imam tapi main domino. Jadi imam juga. Ini boleh kita tak menyukainya. Dia imam tetapi zalim kepada orang lain. Dengan tetangga, dengan karyawannya, dan lain-lain sebagainya. Dia imam, cuman kata-katanya tidak terjaga. Wibawanya tidak dijaga. Maka kita boleh membenci disebabkan keburukan akhlak. Tapi kalau soal yang lain, dia Muhammadiyah, kita NU, benci, itu tak boleh. Atau sebaliknya, imamnya NU, jamaahnya Muhammadiyah, itu juga tidak boleh. Dia imamnya NU, jemaahnya Salafi, tidak boleh membenci. Atau imamnya Salafi, jemaahnya non Salafi, tidak boleh juga membenci. Apa sebab? Perbedaan itu adalah perbedaan cara, bukan perbedaan karakter dan perangai. Itu kan hanya perbedaan cara. Dan ini sudah berjalan sangat lama. Hanya kadang-kadang jemaah kita ini tak paham. Dibuatnya seolah-olah perbedaan itu adalah perbedaan akidah, sehingga saling membenci.
Kalaulah hidup Nabi di zaman kita sekarang, menetes air matanya melihat kita bertengkar-tengkar tak jelas ini. Saya memang melihat situasi yang tidak sesuai. Orang sedang perang, mereka selalu membahas perkara-perkara sepele. Mual saya membacanya. Mau saya menggeser semua yang ada di dalam, tak ditengok, kepengen nengok. Ditengok, mual kita. Apa enggak ada pembahasan umat Islam ini selain daripada benda ini? Yang solawatan, yang dibahas ziarah kubur. Udahlah, enggak usah membahas ziarah kubur lagi, selesailah tuh. Siap-siapkan saja kubur yang akan dimasuki lah, sudah selesai. Banyak sebetulnya tugas umat Islam itu. Karena kita membutuhkan banyak sekali pembahasan. Kenapa tidak itu yang dibahas? Nah hadirin yang dimuliakan, perbedaan seperti ini tak boleh membawa kebencian. Umat Islam itu mesti bersatu. Ya, kalau orang yang bukan kami yang benci Ustaz, mereka biarkan saja. Yang mereka yang akan mempertanggungjawabkan kebencian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita heran apa yang dulu ditanam oleh orang-orang dahulu itu kembali dibangkitkan padahal sudah dihilangkan. Rasa benci. Di kampung saya sampai-sampai ada istilah orang Islam itu sholat tarawihnya 20, Muhammadiyah 8. Dulu begitu. Jadi Muhammadiyah itu dalam persepsi orang kampung itu enggak Islam. Karena orang Islam sholat tarawihnya 20, Muhammadiyah 8. Sampai begitu. Maka kalau ada nanti jemaah sholat di belakang Muhammadiyah, diulangnya lagi sholatnya. Atau Muhammadiyah sholat di belakang yang lain, diulangnya juga sholatnya. Kebenciannya terlalu berlebihan. Karena tidak memahami. Tapi dulu ibu bapak, sekarang sudah bagus itu. Jadi memang ketika semua dalam kondisi tak baik, selalu ada bibit-bibit baik. Dalam situasi seperti itu muncul sebuah masjid dekat Pasar Kampar, di tepi Sungai Kampar itu, yang mempelopori bahwa kita mesti hidup damai. Agama ini tak mungkin membawa kita saling membenci. Kalau ada agama kita terjemahkan membawa umat saling membenci, agama itu perlu dipertanyakan. Atau mungkin cara kita yang menerjemahkan yang salah. Nah di situ ditengokkan, orang sholat tarawih itu sangat hebat sekali. Pernah saya sholat beberapa kali di situ. Jadi kalau mereka sholat tarawih, yang tampil imamnya dulu imam 8 ya. Imam 20 di belakang dulu sementara. Allahu Akbar. Semua jemaah ikut tanpa terkecuali. Nah selesai ini 8, maka jamaah yang sholat 20 semuanya mundur. Memakan lontong pecal yang tadi dibawa dari rumah. Kalau bawa rambutan, mereka makan rambutan. Ini sampai 3 witir ini selesai, mereka makan rambutan dulu. Tapi konsekuensinya tak boleh dihabiskan. Karena ada yang sedang sholat ini, sholat witir untuk 8 rakaat. Imamnya imam tadi. Begitu nanti selesai yang 8 rakaat ini berwitir, jemaah yang 20 maju. Melanjutkan sholatnya, yang 8 melanjutkan pula makan rambutan. Kalau ditengoklah kedamaian, keindahan berjamaah di situ, perlu nampaknya orang Pekanbaru ini kadang-kadang belajar ke Kampar itu. Yang di sini, tapi mudah-mudahan sekarang tidak lagi. Nah itu dulu sebagai pelopor, akhirnya sekarang merembet kemana-mana. Hingga kita sudah mulai jarang mendengar. Nah oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu sekali untuk mencari dan menunjuk imam itu yang sesuai. Bagi kita yang jadi imam, kalau nampak jamaah itu kurang suka dengan kita, maka sebaiknya jangan jadi imam. Kita kan bisa merasa itu. Ini kalau kita jadi imam, yang batuk-batuk banyak, yang mendehem-dehem banyak, nanti terdengar bisik-bisik, alah, jangan jadi imam, jadi makmum saja. Karena mungkin keberadaan imam itu tidak membawa lebih baik untuk persatuan umat, tapi justru dia membawa keresahan. Maka lebih baik kita menjadi makmum saja. Kemudian ada yang kedua, kata Nabi SAW yang dilaknat itu, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha
sakhitun. Ini tidak saya bahas panjang karena tidak berkaitan dengan tema secara khusus. Wanita yang tidur sementara suaminya marah kepadanya. Bapak-bapak pernah nggak marah kepada ibu? Pernah marah? Ada dikasih tahu sama dia? Ada ditanyanya, marah bang? Enggak juga, atau lebur saja ketika subuh itu sudah datang. Malam tadi ini marah ini. Yang namanya hubungan suami istri itu pasti ada yang seperti ini. Cuman kadang-kadang tidak mengerti dan dibiarkan saja begitu. Nah ini sebenarnya untuk memperlihatkan hak suami terhadap istri. Bahkan kata Nabi SAW, andai kata seorang manusia boleh sujud kepada manusia lain, aku suruh istri itu sujud kepada suaminya. Menunjukkan bahwa hak suami itu sangat tinggi ketika berada di dalam keluarga. Bahkan seorang istri tidak boleh berpuasa kalau seandainya suaminya ada di rumah. Dia juga tidak boleh berjalan kalau suaminya ada. Artinya hak suami itu tinggi di dalam agama ini. Nah ini perlu sekali diberikan pemahaman. Belakangan muncul satu situasi di mana perempuan itu sekarang semakin kuat. Hingga tahun 2010 ke bawah, ibu bapak, kasus perceraian di mahkamah, di pengadilan, itu didominasi oleh permohonan laki-laki. Tapi 2010 ke atas, itu didominasi oleh permohonan perempuan. Jadi perempuan paling banyak menggugat laki-laki bercerai sekarang ini. Dan trennya terus meningkat. Nggak bertukar atau menurun. Tapi terus meningkat. Apa sebabnya? Banyak. Pertama, keterbukaan lapangan pekerjaan. Karena perempuan itu sudah mulai duduk di posisi laki-laki dulu. Hingga sekarang ini bukan hanya laki-laki yang manajer, perempuan juga manajer. Dan pendapatan juga seimbang antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada di antaranya perempuan malah lebih banyak lagi income-nya daripada laki-laki. Hingga muncul satu perasaan bahwa aku tidak butuh betul dengan laki-laki ini. Aku bisa hidup. Muncullah kalimat-kalimat yang sangat merisaukan. Hingga katanya wanita itu cukup hidup dengan dua hal saja. Satu, handphone, dan yang kedua ATM yang ada uangnya. Kalau sudah ada dua ini, sudah selesai kehidupan. Itu model sekarang itu. Maka ini ternyata diwanti-wanti oleh Nabi sejak dulu, menandakan bahwa Nabi SAW memprediksi bahwa ini akan ada. Bahwa seorang perempuan yang tidur sementara suaminya marah kepadanya, ia akan dilaknat atau dilaknat Rasulullah SAW. Yang ketiga, rajulun sami'a hayya 'alal falah. Seorang laki-laki yang mendengar hayya 'alal falah, maknanya azan ini. Tsumma lam yujib, tetapi dia tidak datang. Ia juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kalau inilah kita pikir betapa banyaknya orang terlaknat. Karena dari sekian banyak yang hadir, itu rata-rata sebagian kecil dari masyarakat yang mendengar hayya 'alal falah. Apalagi mic ini perginya sangat jauh. Kalau di zaman Nabi kan azannya original. Pakai tangan saja. Allahu Akbar. Orang Arab itu azannya jarang-jarang yang cantik-cantik. Nah, dia begitu saya sampai di Mesir dulu, saya pikir azan Mesir itu keren gitu. Lebih indah daripada azan Muammar ZA. Begitu sampai, terdengarlah azan di sebelah. Ada masjid di sebelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lurus saja. Saya tanya Ustaz Syahrul Aidi, anggota DPR sekarang, bang, so azan tuh bang? Iya. Begitu azan di Mesir ini. Ya gitulah kata beliau. Jadi setelah pendengaran itu pendek. Sekarang kemana-mana azan itu bisa terdengar. Kalau azan di Masjid Nurul Huda ini itu akan tersebar seluruhnya. Di situ terdengar, di sini terdengar. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi orang yang mendengar, bagi orang Islam sekarang ini
untuk mengatakan bahwa kami tidak mendengar. Di masa Rasulullah, hadirin yang Allah muliakan, Ibnu Maktum, beliau buta. Lalu datang dia kepada Nabi dan menyebutkan keluh kesahnya karena butanya itu dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia dengar azan itu, tapi dia tidak bisa berjalan sendiri. Kesulitan katanya menjangkau masjid itu. Boleh tidak saya sholat di rumah saja? Awalnya Nabi bilang boleh. Ya Rasulullah, saya buta hingga tidak ada yang memandu saya pergi ke masjid. Boleh tidak saya sholat di rumah saja? Kata Nabi boleh awalnya. Tapi begitu beliau pergi, Nabi panggil lagi, seolah-olah ada pertanyaan yang belum selesai. Ditanya Nabi, apakah engkau mendengar nida? Nida itu suara panggilan. Iya, kata beliau, saya mendengar. Kalau begitu, kata Nabi, engkau harus datang. Jadi kalau orang yang buta saja tetap disuruh datang, apalagi orang yang melihat. Maka kalau orang yang melihat tak datang juga, berarti lebih parah daripada orang buta. Nah, hadirin yang Allah muliakan, di ayat hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah itsnan. Dua orang yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat ada dua. Pertama, imra'atun asad zaujaha, perempuan yang maksiat kepada suaminya. Kata asad itu melawan. Apa namanya bahasa kitanya, perempuan yang melawan ini? Hah? Kalau tidak patuh itu mungkin levelnya masih rendah. Ada juga yang melawan itu, dia yang ngatur suaminya tuh. Pokoknya dia yang ngatur. Waktu saya tinggal di satu tempat dulu ada yang seperti itu. Sanggup dia menempeleng suaminya, bayangkan itu. Karena suaminya sudah tua, sudah stroke, tangannya, kaki tangan kirinya sudah tak lagi bergerak. Kalau didengarlah kata-kata istrinya kepada suaminya, Allahu Akbar, itu kepada pembantu pun mungkin tak cocok. Tapi kepada suami, abang nih, macam-macam kalimatnya. Sanggup dia menyempelengnya. Ini namanya perempuan yang asad zaujaha, maksiat kepada suaminya. Perempuan seperti itu yang paling kuat azabnya kelak di hari akhirat. Yang kedua, kata Nabi, imam qaum wahum lahu karihun. Ini tema tadi, imam yang mengimami satu kaum sementara kaum itu tidak suka kepada imam itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu pelajaran pentingnya, angkatlah imam dengan musyawarah supaya ia betul-betul bisa disukai. Jadi jangan mengangkat imam itu hanya karena sebab-sebab tertentu. Kedekatan, jangan. Tapi dengan musyawarah. Saya datang misalkan, ini cara memeliharanya. Datang saya, ada imam kita, maka yang layak menjadi imam kita, bukan saya. Kalau saya maju juga, saya melanggar konsensus. Karena itu namanya mengambil hak imam itu. Nabi melarang, jangan kalian menjadi imam di satu kaum, jangan kalian menjadi imam di tempat imam yang lain. Fi sultanih, katanya di situ, di tempat imam yang lain. Kemudian yang kedua, kewajiban bagi imam untuk mengerti tentang keimaman. Jadi imam itu carilah orang yang paham, jangan cari yang tak paham. Yang ketiga, persatuan jamaah lebih utama. Imam bagus bacaannya tapi tak paham, jangan pakai. Cari imam yang lebih mengerti, yang bisa memelihara persatuan jamaah. Dan yang keempat, jangan mengimami kalau jamaah tidak menyukai. Kita bisa menyadari itu. Kita ini disukai apa tidak sih? Kalau rasa-rasanya tidak, maka berhentilah jadi imam. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, karena ada agak kefikih-fikihan sedikit ini. Ada Pak yang ditanya sebelah kanan? Pas semuanya. Yang sebelah kiri? Pak Imam, ada yang mau ditanya? Ini masalah imam nih masalahnya nih. Ibu-ibu? Tidak ada. Kalau imam kami saja tak bertanya, apa yang kami mau tanya? Sementara kami jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala hal yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, sehingga keselamatan kita di dunia dan akhirat mudah-mudahan nanti dapat kita capai. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup pengajian ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.